selamat datang kembali di Repodcast ID dan kali ini gue bakal langsung bertanya-tanya tentang how to be like him, how to be like Kak Oksa. Jadi, oke, Kak Oksa, jadi apa sih yang value yang lu pegang selama ini gitu dan lu punya ambisi apa sih tersendiri gitu? Oke, kalau value ya kalau normalnya ya itu kan kerja keras, terus apa namanya ya baik, tanggung jawab apa segala macam gitu. Cuma kadang sampai saat ini dasar sih. Yang gue pegang itu adalah kadang orang itu nggak bisa bedain mana kebutuhan mana keinginan. Itu jadi sebenarnya nggak butuh gitu tapi ingin gitu kan. Itu yang sampai saat ini tuh gue masih ini. Kadang gue punya uang juga misalkan gitu, gue pengen sih tapi butuh apa enggak gitu kan. Terus akhirnya proyeksinya kan jadi kebagi tuh. Itu value yang maksudnya yang sampai nilai yang saat ini gue tanamkan gitu kan. Dan itu didapatkan juga nggak ya memang secara apa namanya track record juga kan gitu. Kadang kita bisa proyeksikan kebutuhan kita tuh jauh lebih penting daripada si keinginan ini gitu kan. Terus apa kita kadang juga perlu ada orang kepercayaan, orang yang bisa kita percaya terus bisa melakukan kesalahan gitu. Itu menurut kita nggak apa-apa sih gitu. Itu yang harus kita punya karena kita harus punya bagian kayak kita tapi beda fisik gitu kan yang harus kita tanamkan. Itu harus sih. Gue nggak percaya kalau misalkan ada orang yang berhasil mereka bener-bener one man sendiri. Karena pasti mereka butuh tim gitu, dan masing-masing tim ini pasti ada leader. Nah leader ini mungkin sebagai cloningannya dia kan, tapi kan sebelum si cloningannya itu jadi apa yang dia mau kan butuh effort itu juga kan. Jadi value-nya coba mulai cari orang yang bisa dipercaya. Tapi maksudnya jangan kadang orang usaha 50-50 itu yang akan susah sih. Jadi cari orang kepercayaan yang masih under dia gitu. Yang itu maksudnya gimana Bang? Kadang orang yaudah kita usaha yuk bareng-bareng 10 juta. Nah itu biasanya yang agak susah jalan tuh. Karena punya dua kepala dalam satu rumah kan. Oh, artinya punya dua kepentingan masing-masing. Iya kan, punya dua kepentingan. Tapi kita coba melatih orang yang menjadi kepercayaan kita, tapi itu masih dalam under kita gitu. Pasti kan ya itulah kayak gitu-gitu kan. Terus ya udah sih paling itu semua kita bungkus sama konsistensi yang tadi kita punya arah sama mimpi itu kan. Artinya emang dalam raih kesuksesan itu emang nggak bisa sendiri ya? Nggak bisa sendiri. Pasti ada yang bantu dan orang kepercayaan itu kan. Gitu sih. Jadi nilai yang selama ini lu tanam itu tadi apa namanya prioritas kebutuhan sama keinginan. Iya, itu harus beda. Dalam menjalankan tiap aktivitas gitu ya. Iya. Sama tentang ngebangun relasi terpercaya ya. Iya. Kayak gitu. Benar. Lalu lu sendiri apa sih ambisi lu gitu dalam ngejalanin usaha ini? Target ya, ambisi ya. Iya target. Pokoknya kalau gue targetnya mau punya banyak cabang, khususnya di Mitra Glass, karena gue yakin di Mitra Glass ini bisa berkembangnya jauh. Kalau studio arsitek kan sebenarnya dia based on satu tempat tuh nggak masalah, proyeknya di seluruh Indonesia atau di luar kan nggak masalah. Tapi yang target gue adalah si Mitra Glass ini punya cabang banyak, mungkin bisa nanti franchise atau kayak gimana gitu kan. Saat ini mungkin mitra-mitra kita yang 140 itu kita nggak kenal, tapi mungkin nanti kita balik, malah justru kita buat franchise yang kita supply-nya ke franchise kita gitu. Jadi mitranya malah masuk ke dalam bagian kita gitu. Jadi udah itu sih target sih. Itu target yang mungkin 2-3 tahun ke depan ketika konsisten ini terus ada dengan struggle yang ada harus itu bisa jalan sih. Gitu. Atau pengen ngebangun lini produk lain lagi gitu? Untuk saat ini gue enggak sih. Gue tetap mau usaha yang itu di bidang gue sih, nggak mau melenceng ke yang mana karena masing-masing kan kita udah punya kekuatannya nih. Gue sukanya di konstruksi ya, apapun yang berkaitan sama konstruksi kita bisa gali gitu kan. Itu sih. Kalau untuk proyeksi tantangan lu ke depan gitu, untuk menggambar tentang proyeksi tantangan lu ke depan gimana tuh? Tantangannya yang pertama gue perlu SDM yang
bagus, makin bertambah lagi SDM-nya, terus kompetitor. Iya benar. Kalau yang gue lihat-lihat kompetitor justru mereka yang udah senior yang tua-tua banget tuh. Iya, pasti. Umurnya udah 40, 50 yang mengerti sama hal ini tuh. Pengalamannya udah expert banget lah. Bener, tantangannya gue gimana caranya ngelampauin mereka gitu kan. Dengan visi visioner yang gue punya gitu kan. Mungkin kalau gue apa namanya, ya itu ya mungkin itu aja ya. Gimana caranya bisa visioner untuk ngelangkahin mereka gitu, yang notabene udah pengalamannya udah bagus banget gitu sih. Gitu ya. Lebih ke kompetitor ya, dan sebagai SDM ya, dan sebagainya. kompetitor, SDM itu tantangan yang benar-benar harus kita mappingin ya, baiknya nanti solusinya gimana gitu. Semakin banyak SDM, semakin banyak pengeluaran, semakin banyak pusing juga. Bener. Kayak gitu sih. Dan untuk sejauh ini ya gila sih, maksudnya gue agak gimana ya, grogi banget saat ngobrol sama beliau. Gue udah bisa bilang lo beliau bukan? Enggak lah, kita sebaya kok, kita sebaya. Dan banyak banget nilai-nilai yang bisa gue ambil tadi. Sebenarnya gue ngambil dari konsisten lo gitu, konsisten lo, terus kerja keras lo, dan apa namanya, menyingkirkan ego tuh waktu pas lagi kuliah gitu kan. Itu dia sih. Lu rela apa maksudnya Mengorbankan ya? Mengorbankan ego lu, terus ngorbanin apa namanya waktu istirahat lu gitu kan. Dan apa ya, maksudnya apalagi lu ngebangun usaha pas di tengah pandemi gitu. Bener. Di tengah pandemi itu kan banyak ya dari apa berita-berita yang meliput ya, banyak korban PHK kan, banyak orang-orang yang nggak beruntung gitu kan, banyak orang juga. Tapi apa sih kira-kira pesan lu buat teman-teman anak muda yang mungkin lagi ngerintis usaha atau lagi bekerja atau dalam masa-masa sulit mereka, supaya mereka itu tetap termotivasi dalam menjalani hidupnya gitu? Oke, pesan ya. Ini penting sih. Jadi kalau banyak orang tahu, sebenarnya di luar itu banyak orang yang ngambur-ngamburin uang. Jadi banyak banget di luar itu yang mereka itu perusahaan-perusahaan itu yang ngambur-ngamburin uang gitu loh. Artinya mereka mau punya apa, pasti mereka mengeluarkan uang dari perusahaannya masing-masing kan. Kayak gitu kan. Nah, tinggal gimana caranya kita bisa menangkap si uang itu. Gitu kan. Kita berbicara kadang, oke, kita beli gula aja. Itu aja stepnya aja udah panjang banget gitu kan. Kita ngeluarin apa namanya, cuma berurusan sama gula, tapi nanti ke distributornya, terus pengantarannya aja perlu uang. Mungkin kita bisa masuk ke apa namanya, bisa bisnis di pengantarannya itu gitu kan. Atau mereka gula tuh butuh packaging gitu kan, itu juga bisa kita bisnisin pakai packaging kita gitu kan. Oh, mereka butuh desain, itu juga kita bisa pakai desain kita. Cuma masalah gula gitu kan. Jadi sebenarnya banyak yang perlu kita sadarin, sebenarnya di luar itu orang tuh miliaran, triliunan itu ngeluarin uang hanya untuk kebutuhan yang kayak gitu-gitu gitu kan. Tinggal gimana kita bisa lihat powernya kita di mana untuk bisa ambil uang itu. Kalau gue ngelihat apa misalkan banyak orang yang sekarang F&B, buka F&B gitu kan, terus franchise segala macam. Mereka kan berarti buang uang untuk bikin outlet kan. Iya. Yaudah nih, gue 100 juta nih gue buat bikin outlet. Nah, gue sadar bahwa akan hal itu, yang gue kejar adalah itu. Artinya lo ngeliat peluang ya? Lihat peluang, gitu kan. Kita bisa lihat peluang, terus nanti apalagi, oke, F&B butuh makanan, butuh apa, kita bisa jadi suppliernya, kita bisa jadi yang desainnya, kita bisa jadi deliverynya, kita bisa jadi misalkan tukang bensinnya atau apa. Tinggal nanti kita penggandaan, pengelipatan aja. Itu bisa jadi income kita loh. Atau kita ngiklanin, atau kita jadi broadcasting gitu kan, atau apapun itu yang berkaitan sama itu mereka buang uang gitu kan. Jadi sebenarnya pertanyaannya bukan bisa atau enggak, tapi mau atau enggak. Gitu. Jadi sebenarnya semua bisa, tapi ya kitanya mau atau enggak gitu kan. Kalau gue kasih pesan ya itu, sebenarnya di luar banyak orang yang apa namanya, yang ngambur-ngamburin uang gitu kan. Cuma nanti ketika mungkin kita sudah ada di fase yang kita bisa nabung,
terus kita bisa dapat income sekecil apapun itu. Kalau gua kasih saran, baiknya itu dijadikan aset gitu loh. Aset yang secara nominalnya bisa untuk ya investasi, entah emas, entah lahan, entah apa gitu kan. Gue sedikit ngutip dari perkataannya Bu Sri Mulyani sih. Bedanya orang Indonesia sama orang luar ya, entah itu Eropa atau apa, itu adalah kalau orang Indonesia yang kerja keras itu jasanya, tapi dia nggak punya aset. Tapi kalau orang luar yang bekerja keras itu bukan orangnya, tapi asetnya. Jadi ini bisa jadi patokan kita juga sih. Gue juga setelah dengar Bu Sri Mulyani juga, wah ya benar juga gitu kan. Kita kerja keras terus, tapi kita nggak punya aset yang itu nilainya terus tinggi gitu kan. Endingnya nanti kita nggak punya apa-apa gitu kan. Tapi kalau orang luar, mereka itu ya diem aja, tapi asetnya mereka yang bekerja keras gitu. Asetnya mereka yang akan bergerak sendiri kan gitu. Jadi pesan gue itu sih sebelum memulai dan ketika sudah punya penghasilan sedikit demi sedikit, paling ya caranya kayak gitu sih. Itu. Thank you buat Kak Oksa atas waktunya. Oke. Pasti hari ini lagi sibuk banget kan. Iya, lumayan. Thank you buat Kak Oksa karena udah menginspirasi kita semua dan udah ngeluangin waktunya dan nge-sharing tentang pengalamannya dari mulai merintis, ngebentuk mentalitas sendiri dari dulu sampai sekarang, dan udah mencapai tentang mimpi-mimpi yang secara bertahap, dan semoga mimpi-mimpi lo tetap tercapai ya kan. Semoga tetap tercapai dan harapan untuk membuka cabangnya dan sebagainya, dan semoga sehat selalu. Amin. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya dengan perbedaan kemajuan yang nanti kan kita nggak tahu. Oke. Gue di mana atau ini gimana. Thank you Kak Oksa atas waktunya, teman-teman. Thank Thank you semua buat yang udah merhatiin kita dari awal hingga selesai. Tetap semangat semuanya. Stay healthy everyone. Bye bye. Sampai bertemu di berikutnya.